Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Firdaus. Jadi dengan NRP 501.25104. Jadi di sini saya akan melakukan live coding menggunakan bahasa pemrograman Python tentang penggunaan library dasar yaitu NumPy dan Matplotlib. Jadi IDE yang saya gunakan di sini adalah Jupyter Notebook. Tapi teman-teman bisa bebas menggunakan, misalnya mau pakai VS Code atau pakai Spider. Jadi senyaman teman-teman ya, bebas. Nah, di sini kita udah masuk di aplikasinya. Ini main menunya. Jadi kalau teman-teman mau membuat codingan baru, jadi tinggal pencet ini new. Ini kita pencet ini Python. Nah, kalau udah masuk di editornya sini, Anda bisa rename dulu filenya. Misalnya kita mau rename live coding Python. Nah, enter. Kita bisa kasih enter dulu buat misah atau buat penanda lah. Kasih terserah. Rating tablet with Python run. Nah, sini udah muncul. Kemudian kita akan coba dulu sintaks paling dasar yang biasanya digunakan di Python, yaitu print. Jadi fungsinya adalah untuk memunculkan teks ya, print. Ini kita petik lalu teks yang kita inginkan. Misalnya kita mau hello world. Nah, petik berkurung. Nah, dia akan muncul ya hello world. Kalau misalnya kita mau ketik nama, nah, hello saya Mirza Syarif Firdaus. Nah, oh ini petiknya apa ya. Nah, ini muncul. Kalau mau NRP dengan tambah pokoknya print NRP 501.725.104 ketiknya ya, lupa nih. Teks lagi, misal saya berasal dari kelas komputasi geofisika B dan saya siap belajar Python. Nah, P-nya harus kecil. Nah, kemudian kita di sini akan ke library yang pertama, yaitu NumPy. Jadi NumPy ini fungsinya adalah untuk operasi matematika dasar dan biasanya digunakan untuk membuat array atau matriks. Di sini ada yang paling biasa digunakan adalah np.array. Jadi misalnya kita kasih apa, z np.array, kasih angka terserah. Ini kita mau 1 2 3, maka kita 1 2 3 dan kita print set. Nah, oh maaf, kita harus import dulu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan library, kita harus import dulu. Kita tambah fasilitasnya import. Kita import, sintaksnya import NumPy snp. Kita run. Nah, kalau udah ke import, maka hasilnya harusnya sudah bisa. Nah, akan muncul. Karena kalau belum diimport, nanti hasilnya akan error ya, seperti tadi. Nah, jadi sudah muncul ya angka 1 2 3. Kalau misalnya kita mau membuat matriks 0, jadi sintaksnya kalau mau matriks 0 adalah np.zeros. Jadi misalnya kita matriks 0 sama dengan np.zeros. Nah, di sini kita mau berapa kali berapa, misalnya 3 kali 3.
3 kurung, kita print matriks 0 sama dengan koma stringnya yang di sini namanya matriks 0. Nah, sudah, coba kita print 3 cannot 3 SD data. Oh, ini di sini kita kasih kurung lagi ya di sini. Nah, di sini akan muncul address 0 3 kali 3 123 123 123. Nah, kita mau matriks 1 semua sama ya. Cuma bedanya di sini sintaksnya np.once matriks 1 np.once sama dimensinya terserah, misalnya 4 kali 4. Kita print bawahnya, print matriks 1 kemudian stringnya matriks 1. Coba matriks 1, oh ini caps lock. Nah, udah muncul ya 1 sebanyak 4 kali 4. Misalnya kita mau matriks yang lain, misalnya angka terserah, misalnya kita mau angka 7, matriks 7 sama dengan np.full sintaksnya. Kita kasih di sini dimensinya, misalnya kita mau sama 3 kali 3 3,3 kurung terus koma angkanya, jadi kita mau angka 7 dan di sini 7 ya. Print matriks 7 sama dengan titik koma matriks 7. Coba kita print matriks 7 is not defined. Oh, ini ada typo. Nah, sini udah muncul matriks 7 3 kali 3. Terus ada lagi sintaks yang lain, yaitu biasanya kita menggunakan np.range. Jadi np.range ini misalnya kita di sini np, saya kasih nama xr. Nah, xr sama dengan misalnya kita mau np.arrange. Nah, kita mau misalnya kita di sini 0 10 2. Jadi 0 di sini adalah start, 10 adalah stop, 2 ini adalah step. Jadi kita membuat array dari 0 sampai 10 dengan stepnya itu 2. Coba kita print di sini. Print start. Stringnya ini yang muncul ya, startnya 0, stopnya 10 yang nggak masuk, stepnya 2, jadi 0 2 4 6 8. Kemudian ada lagi X line space. Jadi line space ini fungsinya mirip-mirip, cuma dia ini misalnya membuat misalnya 0 10 stepnya itu sama. Beda sih, ini kalau di line space ini bukan
step ya. NP, nah kita X lin space, NP dot lin space. Kita mau 0, startnya 0, kemudian batasnya 1, kemudian 5. Jadi kita membuat 0 sampai 1 sebanyak 5 titik. Jadi stepnya sama di space ini ya. Coba kita print X lin space, stringnya X lin space. Coba, nah ini muncul ya, range-nya dari 0 sampai 1 tapi dipecah menjadi 5, jadi 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1. Jadi stepnya di sini sama 0,25. Nah, gitu. Kemudian kalau kita mau membuat matriks, terserah ya, matriks bebas. Nah, lagi di sini misalnya A. Nah, NP dot array. Nah, mau angka 1, 2, 3. Terus baris 2-nya tiga, 2, 1. Baris 3-nya kita mau angka 2, 3, 1. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Coba print A, matriks A. Matriks A sama dengan stringnya A. Coba, oh ini kurungnya kurang 1. Nah sini muncul ya matriks A, baris pertama 1, 2, 3, baris keduanya 3, 2, 1, dan baris ketiganya 2, 3, 1. Kalau misalnya kita mau nambah matriks B, tambah lagi B sama dengan NP array kurung, kita mau misalnya 1, 1, 1, terus 2, 2, 2, terus 3, 3, 3. Nah, coba kita print ya, bawahnya print matriks B stringnya B. Nah, muncul matriks B di sini. Terus kita kalau mau mengoperasikan matriks juga bisa ya di sini. Misalnya kita mau C deh, matriks C. C sama dengan A plus B. Jadi matriks A tambah matriks B. Coba ya kita print. Print matriks A plus B sama dengan koma stringnya adalah C. Coba muncul apa enggak? Nah ini muncul ya, A plus B, jadi 1 tambah 1 2 di sini, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 3 tambah 2 5, dan seterusnya. Sudah sesuai. Dan kita misalnya mau pengurangan juga bisa. D, matriks D. D sama dengan A min B. A min B. Sama, kita print di sini. Print matriks A min B sama dengan stringnya D ya di sini. Nah, di sini akan muncul pengurangannya. Kalau berkalian juga bisa di sini berkalian. Nah,
Kalau di Python, kalau kita mau perkalian, kita menggunakan bintang ya, bukan pakai X. Jadi misalnya A, B, A bintang B. Kita print. Matriks A, B. Stringnya E. Nah, di sini muncul ya perkalian dari matriks A dan matriks B. Ini kita lanjut ke library selanjutnya, yaitu matplotlib. Jadi matplotlib ini fungsinya biasanya digunakan untuk visualisasi data sama membuat grafik. Kasih itu matplotlib library markdown. Nah, kita coba di sini import dulu. Jangan lupa import matplotlib .pyplot splt. Kita tes dulu pakai sintaks yang udah umum ya, plt.plot. Nah, sudah berhasil kayak di sini. Jadi kita coba ya buat fungsi sinusoida menggunakan library matplotlib ini. Coba kasih dulu fungsi sinusoidal. Jadi rumusnya fungsi sinusoidal yaitu adalah fx sama dengan sin kx. Jadi kita ketik dulu variabelnya. Kita mau misalnya k nya kita mau kasih 3. Terus untuk x nya kita buat linspace ya, x sama dengan np.linspace kemudian kita kasih sini 0, 2 kali p dan kita kasih 30. Coba kita cek x nya keluar apa enggak. Print x. Oh, ini lupa np.p. Nah, masih muncul ya sekitar 30. Terus kita kalau misalnya mau show ini ke plot, kita membuat grafiknya. Jadi sintaksnya adalah plt.plot. Jadi plt plot. Kita x sama np.sin terus kx. Terus untuk show grafiknya kita sintaksnya adalah plt.show. Kita cek. Nah, nih maaf plt. Nah, sudah muncul ya grafiknya. Nah, tapi di sini agak patah-patah. Jadi link space-nya kita pecah lagi jadi lebih banyak. Kita mau 50. Nah, garisnya kan jadi lebih mulus ini. Kalau mau lebih mulus lagi kita gedein lagi. Kita pecah lagi jadi 100 misalnya.
di sini udah lebih mulus. Nah, jadi kita di sini tuh kalau pakai Matplotlib ini kita bisa ubah ya. Misalnya kita mau grafiknya, garisnya jadi warna merah. Jadi kita pakai di sini kodenya R. Nah, apa jadi warna merah? Jadi kodenya setahu saya itu ada beberapa, yaitu RGB CMYK. Jadi R untuk merah, B untuk biru, G untuk hijau, C cyan, M magenta, J yellow, K untuk hitam, black. Nah, kita mau ganti lagi di sini, kita mau pakai, nggak mau garis tapi mau garis putus-putus, dan juga ini. Coba. Nah, jadinya garis putus-putus. Mau bintang juga bisa, bintang. Set. Nah, jadinya bintang. Atau mau segitiga sebenarnya juga bisa segitiga. Nah, jadi bebas ya. Kemudian kita mau ngasih label, misalnya mau ngasih label di sumbunya ini, sintaksnya ada plt label. Misalnya di sumbu X jadi X label. Terus namanya sumbu X. Lihat muncul apa enggak? Nah, muncul dari sini sumbu X. Sumbunya yang dinamai juga berarti plt.ylabel. Sama. Sini set sumbu Y. Coba. Nah, muncul di sini sumbu Y. Kalau mau kita mau ngasih grid juga bisa, plt.grid. Terus nah, sini muncul gridnya. Mau ngasih judul juga bisa, ini plt.title. Set plotting fungsi sinusoidal. Nah, muncul. Terus kalau kita mau ngasih label bisa, ini kita plt, bukan label ya, apa ya, kayak legendnya. Jadi misalnya apa, plt dot legend. Nah, ini tadi sin kx, berarti kita kasih sin kx. Terus lokasinya, jadi lokasi bisa di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, kiri atas, atau kiri bawah. Jadi kita mau kanan atas, maka lokasinya adalah upper right. Error di sini. Name sin. Oh, ini ya. Kita lupa kasih ketik. Nah, sini muncul sin kx. Misalnya kita mau tambah lagi cos, tambah lagi plt dot plot x np.cos sama kx. Kita mau blue, misalnya warna biru, ini B. Coba. Nah, muncul ya di sini yang cos biru, warna biru. Kalau kita mau kasih label, tambahin aja koma di sini. Cos kx, cos
X. Nah, kenapa ini? Oh, ini hilang. Nah, cos KX sin KX. Oke. Di sini legendnya belum muncul, kayaknya ada yang error nih. Cos KX. Koma. Coba kita yang dulu muncul ya. Berarti di sini kita salah nambahin. Nah, sini coba kita kasih cos KX. Koma. Nah, di sini udah muncul. Oke, jadi untuk grafik lainnya kita coba menggunakan rumus free falling object. Jadi benda jatuh akibat gravitasi ya. Free falling object. Nah, kita markdown. Kita kasih dulu rumusnya agar tak lupa. Jadi rumusnya adalah rumus Y ketinggian sama dengan V0 kalikan dengan Y kali T waktu angin 0,5 setengah dikalikan dengan G kalikan dengan T kuadrat. Kita tulis dulu variabelnya di sini. V0-nya kita mau 5 misalnya. V0 sama dengan 5 ms. G-nya kita satuan ya 9,81. Untuk T di sini kita pakai linspace ya, karena kita membuat range waktunya, jadi kita mau pakai berapa coba 5 detik coba ya. Berarti np.linspace kita 0 sampai 5 detik. Terus kita bisa menjadi 100 nah, terus kita masukkan Y nya. Y adalah sama dengan V0 kali dengan T kurangi G, nah setengah kalikan G kali T kuadrat. Nah, coba kita show dulu ini plt.show plt.plot itu menggambar plotnya.
Di sumbu X kita pakai T, di sumbu Y nya Y. Kita coba garisnya warna biru. plt.show. Nah, di sini udah muncul ya. Tapi di sini objeknya kan menembus tanah ya. Jadi kayak nggak masuk akal aja. Jadi kita kasih yang di limit adalah Y-nya. Jadi kita kasih di sini plt.ylim. Kita coba 0 atasnya, batas atasnya kita coba 4. Nah, sini ya udah dibatasin jadinya parabola seperti ini. Kayaknya 4 besar. Kita coba 3. Nah, kita muncul. Kita coba mau kasih grid misalnya, kasih grid. Nah, plt.grid. Kita mau kasih label juga. plt dot x label. Jadi ini yang bawahnya adalah sumbu x nya waktu dalam detik, untuk y labelnya ketinggian dalam meter. Sini muncul labelnya. Kita kasih judul juga plt.title. Kasih judul position of a free-falling object with initial velocity. Nah, udah muncul. Kita misalnya mau tambahin lagi, misalnya kecepatannya kita mau yang lebih besar lagi, misalnya V1 deh, V1. Kita pakai 6. Mau lagi V2, kita pakai 7. Kita tambahin lagi rumusnya. Y2 sama dengan V1 dulu. Y1 sama dengan, berarti V nya V1. Kita kalikan dengan V waktu kurangi 0,5, kalikan dengan G, kalikan lagi dengan T kuadrat. Nah, seperti ini. Untuk Y2 nya, Y2 berarti V2 kalikan dengan T, kurangin 0,5 setengah, kalikan dengan G, T kuadrat. Nah, untuk show-nya berarti plt.plot T dan Y1. Kita mau merah segitiga, coba misalnya merah berarti red segitiga. Y2 nya plt.plot T, Y2
koma, mau misalnya pakai yellow, jadi Y, kita garis bintang ya deh, bintang. Coba muncul apa enggak. Nah sini udah muncul ya. Nah ini Y1, Y0, V0, ini Y2, Y1, V1, Y2, V2. Kemudian kita kasih legend sama kayak yang awal tadi. Coba BLT